E. Nah, plus 38. Berarti dikali berapa nih? Dikali 10 pangkat 38. Oke ya. Jadi boleh negatif 10 pangkat 38 kali 3 sampai dengan berapa ini? Di sini positif. Nah, 3 sekian lah. Nah, artinya apa? Dengan menggunakan float sebenarnya kalau kita untuk menghitung apa itu pecahan, misalnya ukuran bangun ruang, bangun datar, itu sudah cukup. Namun kalau dirasa presisinya kurang, nah, ya kalian bisa naikkan. Ya, kalau float itu kan presisinya 7 angka di belakang koma. Nah, kalau mau presisi yang paling apa itu paling lengkap, ya double itu berapa? 16 ini kalau nggak salah, coba dihitung. Ya. Dan pangkat 300 plus 308. Nilainya lebih banyak lagi. Jadi jangan bingung ya. Ini sudah jelas ya. Ya itu sama aja kayak kamu bingung, Pak saya harus pilih buy atau long. Kan gitu kan. Saya pilih buy atau long. Nah, tipe data ini digunakan untuk apa? Untuk mendeklarasikan variabel yang digunakan menyimpan umur seseorang, Pak. Ya kira-kira ada nggak umur manusia yang sampai long? Ada? Nggak ada. Ya, nah, paling banter ya baik. Ya mungkin ada lebih-lebih satu dari bed ya naikkan ke short. Short itu lebih-lebih umurnya sampai 32.000. Itu menungso wajin ya. Nah, oke ya. Clear, Mas? Atur. Bagaimana jawaban Sultan oleh Raja Atur? Dapat terima? Bisa. Oke. Yang lain gimana? Aman ya, yang lain ya? Permisi Pak. Siapa? Imam, supaya bro. Iya. Ya. Saya ingin bertanya, kalau dalam penggunaan new scanner itu saya masih belum paham, Pak. Jangan terlalu dekat mukanya sama kamera. Kelihatan semua. Nah, itu kan kelihatan gantengnya. Ini kelihatan kacamata itu. Akhirnya topo Oke. Gimana? Dalam penggunaan new scanner, Pak. Ya, kenapa? Saya belum paham. Belum paham. Oke. Sekarang ini nggak apa-apa, santai aja. Saya tuh diajak ngajar cepat setengah semester, materi 1 semester habis bisa kok, santai aja. bisa membuat kalian tambah bingung. Oke. Nah, perhatikan di sini ya. Nah, saya mau mulai dulu dari sebuah program sederhana. Oke, misalnya kita dapat soal nih. Kita bahas materi kemarin, soal latihan kemarin. Nah, diketahui panjang sama dengan 10, lebar sama dengan 5. Hitung luas persegi panjang. Yes. Nah, oke ya. Saya mau tanya, kalau kalian dapat soal seperti ini, solusi pemrogramannya butuh scanner nggak? Kalau dari saya kemarin mengerjakan, saya tidak menggunakan scanner, Pak, pas yang itu. Nah, alasannya apa nggak pakai scanner? Alasannya nggak pakai scanner. Beliau bukan nggak pakai scanner, tapi itu alasannya. Jadi mahasiswa itu nggak bisa. Saya pakai ini Pak. Alasannya kenapa? Chemistry nggak bisa.
Kamu udah punya cewek? Kenapa Pak? Udah punya cewek kan? Belum Pak. Oh iya, susah menjawab. Saya mau tanya masalahnya. Saya mau tanya kalau punya. Kenapa kamu pacaran? Nah, ingin coba tidak bisa lah seperti itu. Kan gitu kan ya. Nah, ya nggak boleh ya. Karena hanya kalian punya alasan. Saya nggak menggunakan scanner, Pak. Kenapa? Karena sudah jelas nilai dari masing-masing variabelnya. Ya, sehingga kita tinggal membuat saja. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ya, tipe datanya apa? Pertama, kan udah jelas nih panjangnya 10, lebarnya 5. Ya sudah, berarti kita butuh apa di sini? Variabel baik. Oh, sangat pet lah, soft ya, pet terlalu pendek. Kalau untuk sebuah ukuran kan rasanya kayak nggak logis gitu loh. Baik. Nah, soft panjang sama dengan 10. Soft lebar sama dengan 5. Soft luas. Nah, ini yang akan dicari. Nah, luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, oke, ini ada notifikasi nih. Nah, oke. Perkalian seperti ini disarankan kalau menggunakan integer. Nah, sebenarnya ini notifikasi. Ya, kan kita sendiri tahu kan bahwa perkalian ini menghasilkan 50 kan. Ya, mungkin lebih dari 50. Tapi biasanya operasi semacam ini selalu direkomendasikan untuk menggunakan tipe data integer. Ya, karena NetBeans ini mengevaluasi ini. Ya, bisa saja sebuah tipe data masih di bawah 100 nilainya. Nah, sebuah variabel. Nanti kan bisa aja ada 3 kali perkalian, 5 kali perkalian, kan bisa menghasilkan nilai lebih dari batas maksimal sort. Nah, sehingga karena NetBeans ini adalah sebuah ide yang smart, maka direkomendasikan di notifikasi kalian akan beresiko kehilangan nilai. Nah, sehingga direkomendasikan menggunakan integer value. Nah, sehingga kita bisa informasikan di sini luas, segi panjang dengan luas. Nah, seperti ini. Ini saya nggak butuh scanner. Nah, oke. Oke, saya ambil dulu ya. Saya stop screen dulu, maaf tadi lupa. Oke, aktifkan dulu semua kameranya. Semua kameranya aktifkan dulu. Oke, sudah aktif semua.
Oke, kita lanjut ya. Nah. Oke, nah perhatikan di sini. Ini hasilnya ya. Nah, beda lagi kalau kasusnya seperti ini. Nah, sama seperti ini misalnya, ini ada tambahan seperti ini. Dimasukkan oleh pengguna. Nah, gitu kan ya. Ya tapi ya jangan selalu menunggu ada narasi seperti ini. Nah, mesti seperti itu. Ya. Ya sekarang kita bicara logis lah ya. Sebuah program itu kan memang ada sebuah bagian di mana bagian tersebut itu kan ada yang diinput oleh pengguna, ada yang disetting secara literal variabel, kan gitu ya. Kalian pernah mengisi siang nggak? Pada waktu registrasi kemarin, mengisi kan mestinya semua. Nah, itu inputnya pakai siapa? Scanner. Pakai pengguna atau pakai sistem? Pengguna, Pak. Maka semuanya. Apakah kalian pernah memasukkan NIM kalian di siang? Oh, belum, Pak. Nah iya. Tadi kan ada yang siang, ada yang sistem, ada yang pengguna kan? Nah, seperti itu. Nah, ini saya ajari cara Google ya. Ini mahasiswa juga harus tahu cara Google. Nah. Jadi kalau kalian misalnya Google lupa, Pak, saya lupa scanner. Nah, bisa kata kunci seperti ini kalau bahasa Indonesia saya. Menerima masukkan pengguna Java kayak gini aja kata kuncinya. Dan mengambil input. Nah, ini ada kan di sini scanner reader. Jadi sekarang kalau saya bicara ya, kalian ya, untuk urusan pengetahuan sekarang itu semuanya ada di sini di ujung jari. Nah, ya. Kok telunjuk, Pak? Oh, enggak jempol. Kalau jempol ini kan digunakan untuk ya apa? Satu motion gerakannya, satu skill kan ya. Ya ini sangat pahamin yang cowok-cowok biasanya ya. Makanya di ujung telunjuk. Nah, telunjuknya untuk ngetik. Kalau jempol kebanyakan buat main game. Oke, ya jadi ini sudah nih cara penggunaan ini. Import Java itu scanner. Nah, gitu. Ya. Terus kenapa Pak harus pakai input pengguna? Ya itu yang saya sampaikan. Yang namanya program itu kan pasti menggunakan sebagian besar pasti membutuhkan input pengguna. Kalian kan suka main game tuh. Main game inputnya apa? Main game itu input pengguna juga. Ya menggerakkan action figure ke kiri ke kanan. Ya. Mengeluarkan skill 1, 2 ulti itu kan juga input pengguna. Ya kan kecuali kalau grip ya, kalau grip nggak ada yang gerakin kan. Nah, kenapa? Karena dia variabelnya langsung variabel dari komputer. Nah, analoginya seperti itu. Membuat program juga sama ya, pada umumnya sama juga seperti itu. Nah, sekarang baru kita akan masuk ke scanner. Ketika sebuah program membutuhkan scanner, membutuhkan input pengguna di Java, kita butuh menggunakan scanner. Jadi kalau ada yang pernah belajar C itu pakai Cin. Kalau pernah belajar Pascal menggunakan read. Nah, jadi beda-beda setiap bahasa pemrograman. Nah, kalau web base ya langsung kita menggunakan komponen HTML untuk input area atau input text. Nah, oke. Scanner ya, mungkin bagi yang bingung scanner. Scanner itu merupakan sebuah kelas di Java yang memfasilitasi programmer untuk apa?
untuk membuat supaya program kita bisa menerima masukan dari pengguna. Nah, ini kan nggak ada scanner, program saya jalankan. Ya sudah, ini isinya. Kalau soal yang kedua ternyata 100 gimana? Panjang 100, lebar 50. Caranya gimana? Program ini kalian kasihkan adik kalian, kayak gitu. Caranya gimana adik kalian bisa menjalankan program? Adik kalian ajari install NetBeans. Adik kalian ajari install JDK. Ajari variabel. Ajari di baris mana dia harus melakukan perubahan source code. Kan nggak seperti itu. Klien itu kan nggak perlu tahu susahnya coding kan. Yang butuh tahu susahnya coding kan cuma kita. Nah, sehingga kita butuh sebuah fasilitas. Oke. Kita butuh sebuah fasilitas untuk menerima masukan dari pengguna. Caranya bagaimana? Menggunakan kelas scanner. Nah, seperti ini. Scanner. Nah, namanya scanner. Nah, oke. Scanner ini tidak bisa langsung digunakan. Nah, dia butuh di import terlebih dahulu. Nah, oke. Oke. Ya. Jadi di Java itu ada library. Paling gampang saya ngomong itu item lah. Paham mungkin kalian. Kalian mau menggunakan Nickel of Durance, ROD, ya, pasti sih gue paham. Bagaimana kalian bisa pakai itu? Import dulu kan ke hero kalian. Caranya gimana? Beli item kan? Nah, bedanya di sini kita nggak perlu beli, tinggal menggunakan kata kunci import Java. Nah, di mana dia? Di util, di scanner. Nah, diimport dulu. Nah, sehingga kode Java kita sekarang punya kemampuan ini. Ya. Oke ya. Jadi komponennya diimport dulu. Tanpa ini dia belum punya kemampuan. Untuk menerima pengguna. Nah, jadi kemampuan yang di load awal ini ya default. Nah, oke. Tapi jangan coba-coba kayak gini, Pak, saya bingung Pak, di mana kelas itu berada, langsung start gini ya. Jangan. Ya. Oke, sebentar. Oke, saya ulang lagi ya. Nah, kalau import itu jangan seperti ini. Jangan star. Ya, jangan star. Tapi spesifikan. Kalau star itu berarti nanti semua yang ada di Java itu akan dimasukkan ke program kalian. Ya, ibaratnya nanti kalian kalau misalnya sudah di luar, sudah pandemi ini berakhir, ya. Kalian yang luar Malang mau kos di Malang, apakah semua barang kalian yang ada di rumah itu mau kalian bawa? Lemari, ranjang? Kan enggak tuh. Hanya baju 1-2 koper mungkin kan ya. Kalau dibawa semua gimana? Berat. Nah, gitu juga pemrograman. Saya butuhnya apa? Scanner. Ya bawa saja scanner. Jangan dibawa semuanya. Sudah lama kan sama aja Pak. Nah, itu programmer yang malas ya. Lazy programmer itu kayak gitu. Nah, kalau kita lupa, ya kita tinggal cari aja. Seperti yang saya kata di WA misalnya. Oh, ya Pak. Google. Nah, Pak scanner. Gini, nanti ketemu. Nah,
ketemu di sini yang tadi. Nah, nanti kan terus dibaca pelan-pelan. Nah, oh ada di sini Java util.scanner. Udah spesifik sehingga kita menggunakan Java util.scanner. Bisa? Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Ini fundamentalnya. Kalau kalian kuasai ini ke belakang nggak terlalu sulit. Kalau ini sudah belum dikuasai ke belakang ya bisa sangat kesulitan nanti. Oke. Nah, scanner ini kelas. Oke. Sehingga untuk bisa menggunakannya kita butuh mendeklarasikan objek di sini. Kok nggak variabel Pak? Itu istilah yang berbeda. Nanti di kelas kalian paham pada waktu semester lanjut. Semester 2 nanti program lanjut. Nah, kita butuh deklarasikan objek. Apapun namanya terserah. Misalnya masukkan. Nah, seperti ini. Oke. Kalau kalian akhir dengan titik koma, ini belum bisa dipakai. Karena dia objek, dia butuh dibuat. Nah, ini namanya konstruktor. Nah, kalian terima dulu, nanti lebih lanjut dibahas di program lanjut. Nah, yang harus kalian ingat adalah formatnya yang seperti ini. Jangan diganti, yang boleh diganti hanya ini aja. Urutannya sama ya, yang boleh disesuaikan hanya ini. Ya. Ini kelas, namanya kelas scanner, ini nama objeknya, ini proses pembuatan objek masukan. Menggunakan konstruktor scanner. Oke. Kalian terima dulu cara seperti ini. Nanti kalau kalian sudah belajar objek, kalian tahu, oh kok ada kata kunci nu itu apa ya? Nah, nanti tahu. Karena kalau kalian mau tahu lebih lanjut ya cari di buku yang saya share itu Object and Classes. Baca di situ. Nah, tapi memang di Java caranya seperti ini. Mungkin kalau kalian pernah belajar C langsung menggunakan Cin. Ya. Menggunakan C++. Oke. Nah, setelah itu ya ini dihilangkan, sudah tidak perlu. Ini sudah tidak perlu lagi. Ya kita pasti menerima error di sini. Errornya apa udah jelas ya? Panjang lebar belum diinisialisasi. Nggak boleh ini. Jadi kalau melakukan perkalian operasi aritmatik ya nilai variabel harus didefinisikan. Kalau tidak didefinisikan akan error. Nah, sekarang kita tinggal membuat sebuah narasi. Kalau ini sih kreativitas kalian aja. Masukkan panjang dari persegi panjang atau judulnya seperti ini aja. Nah, program menghitung luas persegi panjang. Ya biasanya kan di manis-manis sih dikasih kayak gini. Kayak itu suka-suka kalian lah. Nah, masukkan panjang. Nah, gitu. Nah, ini saya komen dulu biar nggak di notifikasi error ya. Nah, ini juga sama, saya notifikasi dulu, saya komen dulu. Nah, oke. Setelah itu input pengguna itu kan kita masukkan kemana berarti untuk yang bagian ini. 25 berarti masukkan pengguna disimpan dalam variabel apa? Aktifkan mikrofonnya, enggak apa-apa, ayo. Kita Panjang. Ya. Panjang, Pak. Panjang. Sama dengan ambil dari mana? Next. Ambil, jangan nextnya dulu. Ambil dari apa dulu? Oh, input masukan. Masukan. Nah, gitu. Kalau ambil scanner nggak bisa. Nggak ada kan? Harus benar. Ambil dari masukan. Nah, masukan ini kalau langsung kalian secara ini nggak bisa. Nah, ini ada notifikasinya di sini. Nggak cocok. Scanner itu kan kelas. Kelas itu nggak bisa dimasukkan ke dalam variabel. Ya. Jadi kalau di dalam pemrograman itu kalau nggak cocok mesti error. Nah, kalian kalau sama pasangan kalian nggak cocok mesti bertengkar terus. Nah,
Berarti harus ganti tipe data. Artinya apa? Ya putus lah, masa pelajaran sekolah aja ya. Bagus itu tadi. Nah, sampai sini buyar semua, saya ditutup Pak Satrio, ada saya dibawa buat alasan yang saya bisa coding. Nah, jadi kalau di dalam pemrograman itu memang harus ada kecocokan variabel dengan assign value-nya. Kalau nggak cocok nggak bisa. Kelebihan juga nggak bisa. Logikanya jelas aja lah. Cangkir mau kalian isi es batu yang ukurannya gelas soda kan nggak mungkin masuk kan? Nah, ya logikanya seperti itu di dalam variabel. Nah, panjang sama dengan masukan itu nggak cocok. Nah, oke. Panjang sama dengan masukan itu nggak cocok. Nah, sama halnya seperti tadi gelas sama es batu, meskipun sama-sama ukurannya. Kalau es batunya masih beku kan bisa jadi nggak cocok. Dia hanya sampai di mulut gelas kan ya. Sehingga es batunya harus dikonversi. Jadi apa? Jadi cair. Dicairkan dulu kan gitu ya. Sehingga nanti dia bisa masuk secara utuh ke gelas. Nah, dalam konteks ini masukan itu tidak cocok sama panjang, tapi dia bisa dicocokkan dengan menggunakan fungsi yang ada pada masukan. Nah, fungsi yang ada pada masukan itu pada penjelasan di buku, kalian bisa lihat di bab yang ini. Jadi baca belum bukunya? Ya, kalau kalian cari buku yang bahasa Indonesia dulu, nggak apa-apa. Ya beli kalau buku bahasa Indonesia. Atau kalau enggak, coba Google ini. Saya dulu bisa pakai Google ya. Gemi, Java. Ini mungkin nanti coba aja. Kata kuncinya Gemi. Nah, ini ada berbahasa Indonesia. Kalau saya biasanya andalannya paling gampang ini, WT School. Ada yang pernah belajar di sini? Nah, ini andalan asik ini. Kadang saya kadang-kadang ngajar nggak usah PPT, langsung aja WT School di sini ada. Kalau mau belajar bahasa apa di sini? Ada banyak di sini, Java, ada ya. Nah, kalau belajar Java di sini ada nih, mulai intro. Nah, kenapa Java? Why use Java? Nah, variabel ada semua di sini. Ya, ada sekarang belajar itu. Sejak TikTokan wae diwaca bukunya ya. Biasanya anak muda saya pikiran TikTokan ono gunane ya. Nah, oke. Sehingga kita butuh di sini. Ya, ini kan masukan. Oke ya. Kalau di PPT kan menggunakan input namanya. Kita tadi pakai apa? Masukan kan? Ini masukan. Untuk menggunakan kemampuan ini, gunakan dot. Titik. Nah, jadi harus titik dulu supaya bisa mengakses fungsi-fungsi di input. Nah, sekarang tinggal kita cari panjang itu tipenya apa. Oh, tipenya short, maka saya butuhnya next short. Nah, seperti itu. Nah, masukkan dot next short. Nah, seperti ini. Ya, nggak sulit kan? Nah, kita tes sekarang. Nah, oke. Masukkan 10. Sudah selesai. Gitu aja Pak, lihat gitu aja. Ada program apa di bawahnya? Baris kodenya, nggak ada lagi kan? Nah, tapi kalau kita perhatikan di sini, saya run lagi. Nah, kan nggak enak kan? Outputnya di bawah. Maaf, inputnya di bawah. Enaknya kan di samping sini kan? Nah, itu print line-nya kalian hilangkan. Tapi print saja. Nah, sehingga nanti program kita agak lebih pas. Nah, di sebelah kanan inputnya. Nah, lanjutkan lagi dengan short. Masukkan lebar. Lebar sama dengan masukkan dot next short. Nah, sekarang kita sudah bisa menerima masukan pengguna panjang dan lebar.
10, 5. Nah, lebarnya kok di bawah. Oh, ini ada print line-nya. Dibuang. Ya. Nah, jalankan lagi. Nah, oke. Baru setelah itu, kita gunakan fungsi ini. Dan ada errornya kan? Luas sama dengan panjang kali lebar. Di situ kita cetak di sini. Kalau nggak dicetak, yang tahu berapa luasnya ya komputer. Pengguna aplikasi kalian nggak tahu. Nah, seperti ini. Oke, kita jalankan. Masukkan panjang 10, lebar 5, hasilnya 50. Kalau kalian sebagai pendidik nggak boleh cukup jelas. Nanti akan menjelaskan. Saya itu tidak punya ilmu pendidikan seperti kalian. Kalian itu nanti ada SKS bagaimana mendidik, mengevaluasi penjelasan kalian harus jauh lebih bagus daripada cara saya menjelaskan. Iya, kalau nanti gitu kalian ngajar nanti kalian di SMK, ya. Semester 7 ngajar kalian. Loh. Kalau coding itu semuanya bisa, anak SI bisa, TI bisa, TIF bisa. Kalau ngajar kalian jagonya. Nah, amal kalian punya dengan mengajar ya. Kalian harus lebih pintar nanti menjelaskannya. Saya ini masih banyak kekurangan dalam menjelaskan. Karena memang tidak terlalu banyak, tidak memiliki ilmu seperti halnya kayak siapa ya, Bu Retno, Pak Lambang, Pak Joy, Bu Faiz, yang memang SPD, MPD ya. Nah. Oke, bisa lanjut? Oke, jangan murung gitu lah. Ini siapa kamu? Bu Andre, kamu kok kayaknya murung enggak kan ya? Senyum dong. Nah, ya oke gitu ya. Ini kok layar saya nggak bisa data semua jadi gara-gara ada presentasi terus layarnya. Jadi nggak bisa kelihatan kalian semua. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Nah, ini kan kemarin sudah ya. Nah, perhatikan di sini. Saya ulang lagi. Numeric operation. Nah, melakukan operasi terhadap angka. Bisa angka di dalam pemrograman itu bisa dijumlahkan, bisa dikurangi, bisa perkalian, bisa pembagian. Nah, pembagian ini agak unik ya. Kalau 1 dibagi 2 berapa hasilnya? Yang bisa jawab, 1 dibagi 2 hasilnya berapa kalau di Java? Setengah, Pak. 1 dibagi 2 setengah. Nggak berlaku di Java. 0,5 ya, Pak? Enggak. Kalau 1.0 dibagi 2.0 baru 0,5. Nah, kan 1 bagi 2 itu kan integer bagi integer. Hasilnya akan selalu integer. Ya bisa jadi 0 hasilnya. Nah, kalau pembulatan ke bawah. Nah, ini yang harus hati-hati ya kalau di Java.
itu untuk semua tipe data atau yang tipe data integer aja, Pak? Kenapa? Loh ini enggak, kalau di pembagian itu kalau kita membagi pecahan, hasilnya pecahan. Kalau kita membagi bulat, hasilnya bulat. Kalau pecah dan bulat, nanti ada aturannya. Jadi ada aturannya di dalam melakukan operasi bilangan di Java itu. Oke. Nah, kemudian ada ini remainder. Ini simbol untuk apa? Kalau kalian lihat itu apa? Penghasilan apa itu? Pembagian yang bersisa. Sisa bagi. Sisa hasil bagi. Ya. Kalau remainder ini menghasilkan sisa hasil bagi 20 dibagi 3 sisa berapa? 20 bagi 3 kan 18 ya? Oh maaf, 18. Ada 6 yang menghasilkan 18 kan ya? 20 dibagi 18 kan sisa 2. Ya, suatu saat mungkin menghasilkan, membutuhkan kita pola-pola seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut di sini. Nah, ini yang harus diingat ya. Tadi kan ada saya tanya di awal di situ. Ini dibahas tersendiri. Oke, integer division. Nah, pembagian integer 5 dibagi 2 itu bukan 2,5. Ingat ya? 5 dibagi 2 bukan 2,5, tapi 2. Tapi kalau 5.0 dibagi 2 itu menghasilkan 2,5. Jadi di dalam tipe data juga ada derajat. Sama halnya kayak kalian melakukan operasi aritmatik. Ada panjang operasi, ada plus, ada minus, ada kali. Yang dieksekusi mana dulu? Dalam satu deret operasi aritmatik ada plus, ada minus, ada kali, ada bagi. Kali, Pak. Bagi kecuali ada gurung, buka gurung, tutup kan gitu kan ya. Nah, di dalam tipe data itu juga ada derajatnya. Paling tinggi double derajatnya. Nah, sesuai dengan ukuran masing-masing. Nah, jadi kalau ada double dibagi dengan integer, hasilnya akan double. Ya, default tipe data untuk pecahan itu kalau kayak gini, dia tidak dikonversi sebagai full, tapi dikonversi sebagai double. Oke. 5 dibagi 2 sisa 1. Harus diingat loh ini loh ya. Apalagi nanti kalau misalnya bikin aplikasi yang menghitung kayak misalnya diskon atau salary, nah itu hasilnya signifikan kalau salah. Oke. Nah, oke, ini contoh, saya skip aja. Saya langsung fokus pada poin materinya dulu. Nah, oke, ini catatan penting juga yang harus kalian ingat ya. Nah, ketika kita melakukan operasi terhadap floating point, nah, jadi bilangan floating point, bilangan pecahan ya, kita mungkin kalau mengoperasikan semacam ini, seolah-olah kita itu berpikir pasti hasilnya 0.5 kan. Nah, ini kalau di pemrograman enggak, hasilnya itu seperti ini 0.5 0001, ada satunya di belakang. Nah, oke, begitu juga sebenarnya dengan ini. Nah, oke ya, kalau integer ya enggak, integer 5 kurang 1 ya 4 fix. Karena dia pecahan, maka dia akan memberikan presisi yang sampai seperti ini. Nah, ini catatan yang perlu kalian ingat. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke exponent operation.
Ada yang kemarin membuat program untuk volume kubus atau bujur sangkar? Saya bikin kubus, Pak. Kubus kan sisi kali sisi ya. Iya. Siapa itu yang ngomong tadi? Oh, nggak ada nih. Dinda, Pak. Oh ya Dinda. Nah, masih kamu tulis manual berarti? Sisi kali sisi. Iya. Atau sudah pakai ini? Pakai yang manual. Manual, oke. Nah, di pemrograman ada exponent operation. Ini memudahkan kalian untuk melakukan sebagai contoh. Nah, ini ya pangkat. Saya mau tahu nilai 2 pangkat 3. Kita bisa menggunakan math.pow langsung ya, math.pow. Kita nggak perlu membuat objek dari kelas math seperti scanner tadi. Scanner kan scanner spasi masukkan kan tadi. Kalau ini nggak usah. Kenapa? Karena dikatakan ini statik ya. Nanti ada bahasan sendiri lagi terkait dengan static method. Math.pow argumennya apa di sini? Ini adalah bilangan asli, bilangan awal. Ini besar pangkatnya. Berarti kalau seperti ini 2 pangkat 3. Oke. Nah, ini bisa langsung kita gunakan. Misalnya seperti ini. Nah, di sini saya punya lagi integer sisi sama dengan 10. Nah, volume sama dengan math.pow. Nah, isi pangkat 3. Nah, seperti ini. Salt, volume kubus. Nah, oke. Ya. Berarti ini berapa? 10 pangkat 3. Mudah kan ya? Kemudian yang contoh selanjutnya ini apa? Nah, ini untuk apa ini? Masih ingat? Akar. Nah, kalau 0,2 kan akar. Jadi akar 4 berapa? Jadi misalnya 16. Ya kalau 0,5 akar 16 berapa? Nah, seperti itu. Oke. Ini sama ya, menggunakan pangkat 2 kalau ini. Nah, kalau ini apa? Biasanya kayak akar yang ada negatifnya itu ya. Nah, itu bisa sangat mudah sekali. Oke. Nah, ada yang mau didiskusikan? Gimana? Yang perkalian desimal loh. Yang iya tadi ya. Yang 0,50001 itu. Ini. Iya. Nah, Biar kayak gitu gimana? ada nanti sendiri namanya conversion ada sendiri. Jadi kita bisa menggunakan fungsi konversi ya. Belum masuk pembahasan, tapi kalau mau coba dulu kalian bisa Google kata kuncinya istilah aja how to convert atau format gitu aja. Ada fungsi formatnya. Bagaimana cara mengformat desimal 2 angka di belakang koma gitu deh ketemu. Coba kalian cari dulu, mencoba ya, saya yakin pasti bisa. Itu banyak kok tutorialnya. Oke. Nah, kemudian kita masukkan number literal. Nah, jadi seorang programmer harus kenal istilah literal. Ya. Literal itu adalah sebuah nilai konstan, ya, nilai konstanta yang didefinisikan secara langsung di dalam program.
Oke, jadi kalau yang pertama tadi saya bikin panjang sama dengan 10, lebar sama dengan 5, itu berarti saya menggunakan literal. Ya, itu istilah aja. Jangan bingung ya. Nah, literal ya seperti ini. Itu namanya literal. Nah, oke. Oke. Ketika kita meng-assign sebuah literal, ya tentu saja dia akan disesuaikan dengan tipe datanya. Kita nggak bisa meng-assign literal, misalnya seperti ini ya. Baik. B sama dengan error ya. Apa errornya? Integer number kegedean yang Anda masukkan, byte kan 127. Enaknya sekalian kalian kalau ngoding sudah dinotifikasi. Nah, bisa bayangkan kalau saya dulu ngoding itu masih pakai kayak ginian. Saya dulu ngoding itu pakai kayak ginian. Nah, belum boleh dulu pakai Notepad. Habis itu, habis Notepad baru boleh pakai JCreator. Error lah ini, nggak tahu saya compile dulu ya. Sekarang kalian enak wis, sudah eranya beda. Sudah tahu ini error, kelebihan. Nah, kalau dia nggak kelebihan ya nggak error. Atau kan nggak kelebihan. Oke, jadi dalam literal number ya ada ketentuannya seperti ini. Kalau kita menggunakan integer ya bilangan bulat ya ikuti ring dari bilangan bulatnya ini. Ikuti ringnya ini. Kalau byte 128 sampai dengan 127. Kalau mau gede lagi integer, paling gede lagi long. Ini berapa ini? Tinggal dihitung aja berapa miliar ini atau triliun. Nah, yes. Nah, oke. Floating point ya ditulis dengan menggunakan decimal point. Nah, secara default floating point literal itu diperlakukan sebagai double type value. Ya, jadi ketika kita melakukan pendefinisian floating point, ya kita secara default itu menggunakan double. Oke, misalnya kita menggunakan sistem outprint line 5.0 dibagi 2, berarti 5.0 itu otomatis akan dikonversi menjadi double. Kan nggak punya definisi variabel kan dia. Nah, ketika kita mau melakukan modifikasi, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Nah, tambah F, nah, maka dia akan dikonversi menjadi float. Tambah D, maka dia akan menjadi double. Nah, kalau double ya nggak perlu, nggak apa-apa. Nah, oke. Nah, ini contoh bedanya ya. Kalau kita melakukan operasi pembagian dengan double seperti ini, 1.0 dibagi 3.0, kita nggak mendefinisikan konversi, tidak mendefinisikan ini dalam sebuah variabel tertentu, maka ini dikonversi secara otomatis sebagai double. Double bagi double, maka outputnya sampai dengan 16 digit di belakang koma. Kalau kita menggunakan F di belakang, maka ini dikonversi menjadi float. Float itu memiliki presisi sebanyak 7 digit. Nah, jadi sekarang sudah paham ya? Kalian harus menggunakan yang mana? Double ataukah float? Sesuai dengan presisi yang mau kalian gunakan. Oke. Nah, kemudian scientific notation. Nah, perhatikan di sini. Untuk floating point, ya, floating point itu pecahan atau desimal, ya. Kita bisa menuliskan dengan scientific notation. Ini namanya scientific notation seperti ini. Nah, oke.
Nah, kalau kita menuliskan dengan cara seperti ini, ya, itu bisa kita tuliskan dengan model seperti ini, yang nantinya nilainya akan sama dengan ini. Ya, misalnya saya bikin double D sama dengan 1.23456 E plus 2. Itu boleh seperti itu. Nah, nilai ini sama dengan ini. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak, berarti yang bagus menggunakan yang mana, Pak? Ya sama-sama bagus. Yang nggak bagus adalah kalian pakai ini tapi nggak paham. Itu yang nggak bagus. Kalian pakai ini ternyata lupa. Terus 2 ini apa ya maknanya? Nah, kalian kira 2 pangkat 10 misalnya seperti itu. Ternyata 10 pangkat 2. Nah, yang penting kalian paham. Pakai ini juga nggak ada masalah. Ya, tapi kalau di evaluasi saya, kalian nggak boleh milih. Ya tergantung soal saya, kan gitu aja. Kalau di dalam coding, ya terserah. Kalau dalam coding pun saya pakai yang kayak gini kok. Ya, biar nggak membingungkan. Nah, paham ya? Scientific notation. Sederhana, biar paham. Nah, oke. Sekarang kita akan masuk ke arithmetic expression. Kita waktu masih belajar matematika, kita nggak mungkin nulis kayak gini kan? Bingung malah guru kalian nanti. Tulisan kita akan kayak gini. Nah, tapi kalau kalian cari format kayak gini di programming, ya nggak bakalan bisa ketemu. Ya, sampai setahun pun nggak bakal bisa nulis format kayak gini. Nah, ini harus kita translasikan ke model seperti ini. Nah, jadi di dalam buat program ada 3 plus 4x. Nah, per 5 nggak ada format cara seperti ini. Maka kita harus cari konversi ke dalam bentuk seperti ini. 3 plus 4x dibagi 5. Nah, berarti 3 plus 4 kali x dalam kurung dibagi 5. Kemudian dikurangi 10 kali kurung buka y minus 5. Oke ya? Paham? Ya, cara sederhananya itu kan gini. Nah, kalau kayak gini. Nah, persegi panjang ya. Luas segitiga. Plus segitiga itu kan setengah kan gini ya, kali alas kali tinggi. Format kayak gini kan nggak ada. Yang ada itu kan seperti ini. Nah, nanti harus kita konversi seperti ini. Harus. Nah. Ya. Kayak gini kalian cari, tidak akan pernah ketemu. Betul ya? Maksud dari PowerPoint yang saya sampaikan tadi, ya, itu adalah ketika kita membuat program untuk operasi aritmatik, kita nggak akan ketemu cara penulisan kayak gini. Harus kita konversi dalam bentuk pemrograman semacam ini. Nah, oke. Nah, sekarang kita diberi semacam ini. Bagaimana Java mengevaluasi ekspresi? Nah, oke. Anggap aja kita dikasih operasi model total misalnya. Total sama dengan 3 plus 4 kali 4 plus 5 kali 4 plus 3 dalam kurung buka kurung tutup minus 1. Oke. Di Java, ya, ketika kita menuliskan expression aritmatik yang sangat panjang semacam ini, itu akan memiliki aturan sama halnya dengan matematika yang kita pelajari selama ini.
perkalian pembagian memiliki derajat paling tinggi, lebih tinggi dibandingkan penjumlahan dan pengurangan, kan sama kan ya. Nah, namun ketika ada parentesis seperti ini, kurung buka kurung tutup, maka yang berlaku adalah ini terlebih dahulu akan dijalankan. Sehingga kalau kita punya deret panjang seperti ini, yang dieksekusi adalah yang ini dulu. Oke. 4 plus 3 sama dengan 7. Sehingga persamaannya akan dirubah seperti ini. Ini 7. 4 plus 3 jadilah 7 di sini. Oke. Nah, kemudian dari deret ini, oh ada 2 buah perkalian. Ya kan? Kan ada plus, ada perkalian, ada minus. Derajat paling tinggi yang mana? Perkalian kan? Tapi ada 2 yang dieksekusi yang kiri dulu. 4 kali 4 sama dengan 16 di sini. Nah, sekarang sisa penjumlahan, perkalian, pengurangan. Yang dieksekusi adalah yang perkalian. Nah, sehingga 5 kali 7, 35 di sini. Sekarang tinggal plus, minus. Derajatnya kan sama. Dieksekusi yang sebelah kiri dulu. Sampai nanti menghasilkan nilai akhir 53. Paham ya? Jalur eksekusinya ya. Oke, ini contoh-contoh saja. Nanti kalian bisa coba eksekusi ya. Nah, sekarang kita ke augmented assignment operator. Nah, di Java itu kita bisa menuliskan operasi dengan cara seperti ini. Ya. Ini format penulisan. Nah. Jadi misal seperti ini, saya punya integer i. Nah, oke. Assign sama dengan 1. Nah, saya bisa menuliskan seperti ini, i sama dengan i plus 8. Oke. Atau saya tuliskan seperti ini. Ini hanya format aja. Ini hasilnya akan sama. Ya. Oke, cara menulis seperti ini. Ini hasilnya akan sama. Oke. Ini pertama kan 1. Di sini akan menjadi 9. Nah, kalau misal ini tidak saya pilih yang baris 40, ya sama juga, ini akan jadi 9. Ini dikenal dengan augmented assignment operator. Nah, oke ya. Hanya format penulisannya. Ya, kalau ada pertanyaan, Pak, enak yang mana, Pak? Yang model kayak gini atau yang kayak gini? Ya yang enak yang kalian paham yang mana? Paham yang ini ya, pakai yang ini dalam pemrograman kalian. Namun kalau evaluasi ya semua akan dicoba untuk diujikan untuk mengetahui pemahaman dari semua materi yang sudah disampaikan. Pada dasarnya tujuannya sama. Kita baik pakai operasi seperti ini atau yang seperti ini. Kan outputnya sama. Nah, kemudian ada increment dan decrement operator. Nah, oke, ini adalah sebuah operasi ya. Sebagai contoh seperti ini. Kita bisa menuliskan semacam ini untuk menaikkan nilai. Oke. Ini ya sama aja dengan kita menuliskan i sama dengan i plus 1. Ini dikenal dengan increment decrement operator. Nah, oke. Tapi yang harus kita pahami adalah ada pre-increment, ada post-increment, ada pre-decrement, ada post-decrement. Nah, oke. Perhatikan di sini.
Kalau kita menggunakan plus var, nah, oke, dia akan menaikkan variabel yang bernama var ini sebesar 1 poin, naik 1 poin, dan akan menggunakan nilai dari variabel var yang baru di dalam statement. Nah, contohnya di sini. Kita asumsikan ya, kita punya INTI sama dengan 1. Kemudian saya punya INTJ. Saya assign dengan plus I. Nah, oke, saya assign dengan plus I. Perhatikan di sini. Nah, di sini akan mengakibatkan ya, pada saat baris ini digunakan, nilai I itu sudah naik menjadi 2. Oke. Makanya dia dikenal pre-increment, dinaikkan dulu nilainya. Oke. Beda dengan post increment. Coba perhatikan di sini. Integer J sama dengan I++. Nah. Oke. Tapi hasilnya apa di sini? J masih bernilai 1. Nah. Namun I selanjutnya akan bernilai 2. Nah, jadi pada waktu dia digunakan ke variabel di sini, maka J ini masih menggunakan originalnya dari I, yaitu 1. Setelah dipakai di sini, barulah I akan naik menjadi 2. Karena dia dikatakan post increment. Dia baru naik setelah apa? Setelah definisi dari increment-nya. Nah, jadi istilahnya itu ada jeda 1 statement. Nah, begitu juga baik yang pre-decrement atau post decrement. Jadi dia kalau pre-increment itu dinaikkan dulu dan digunakan. Oke, kalau post increment digunakan dulu, baru setelah itu dia naik. Nah, ini yang harus diingat ya. Karena nanti pola-pola seperti ini ada di dalam perulangan nanti. Nah, baik for, baik while atau dual, nanti kita bisa menggunakan pola semacam ini. Nah ini contohnya. Oke, saya memiliki integer I sama dengan 10. Integer 6 sama dengan 10 kali I++. Nah, ini kalau kita konversi menjadi bentuk penjumlahan seperti biasa, ya, itu akan memiliki efek seperti ini. Source code ini memiliki efek sama dengan integer 6 sama dengan 10 kali I. Berarti ini masih menghasilkan berapa? Masih menghasilkan berapa? 100. Nah, 100. Mau like. Baru nanti kalau ada baris kedua yang pakai I sudah bernilai 11. Nah, jadi perhatikan di sini I++ di sini itu setara dengan 2 source code ini. Gua lagi kelas goblok. I-nya digunakan dulu, baru I-nya dinaikkan. Lu ke bawah, ntar gue lempar ke bawah. Telepon gue dulu. Kalau plus I dinaikkan dan Ntar gue lempar dari balkon. digunakan langsung. Berapa? Nah, bedanya di situ. 200. Buat beli susu doang ya? Oke ya. Nah, Oke, sip. kemudian di sini ada plus I. Nah, dikasih kurung buka, kurung tutup. Nah, kenapa? Karena operasinya ada perkalian di sini. Nah, dia dinaikkan dulu, oke. Baru setelah itu digunakan dalam perkalian. Berarti 10 kali berapa? 11. Kalau ini akan menghasilkan 110. Kamu tadi susu es Kalau yang atas menghasilkan 100. Ini yang harus kalian pahami. Cara kerjanya. Hah? Pak, daripada bingung saya mending pakai I sama dengan I+1. Habis itu saya gunakan INT 6 sama dengan 10 kali I. Ya boleh, nggak ada masalah kalau maknanya sama. Ini kan mengenalkan saja, ada increment dan decrement operator. Nanti di C juga ada, di PHP juga ada operator semacam ini.
Nah, perhatikan di sini. Ada kata kunci dulu. Using increment and decrement operator akan membuat ekspresi kita lebih pendek, tapi akan membuat lebih kompleks dan sulit untuk dibaca. Nah, sehingga disarankan apa? Kurangi penggunaan operator. Operator ini kurangi di dalam expression. Ya gunakan seperti biasa aja. Oke. Nah, dikenalkan, tapi memang untuk hal yang kompleks sebaiknya dihindari. Saya pun jarang pakai yang kayak gini, paling untuk perulangan. Kalau perulangan pasti biasanya. Nah, ini sekedar menceritakan sejarah ya. Sekarang kan udah Java berapa? 12 ya sekarang ya. Nah, tapi yang kita pakai kan masih Java 8. Nah, oke. Sebelum Java 2, ya semua ekspresi bisa digunakan sebagai statement. Nah, kemudian sejak Java 2, hanya beberapa tipe ini yang bisa digunakan di dalam statement. Nah, oke, sekarang kita masuk ke numeric type conversion. Nah, perhatikan di sini. Byte i sama dengan 100. Oke. Kemudian saya punya long k sama dengan i kali 3 kali 4. Ini apa byte? Ya. Apakah ini error? Anda bisa jawab. Kan tipe datanya beda. I kan byte. Sementara k long. Kok i dipakai untuk mengesain nilai k? Error nggak? Anda bisa jawab? Enggak, Pak. Kenapa enggak? Ada tahu kenapa? Gimana? Ada tahu? Karena apa? Karena K itu memiliki wadah yang lebih besar daripada byte. Jadi kalau kita memiliki sebuah variabel dengan ukuran lebih kecil dan dia digunakan untuk mengassign variabel yang memiliki ukuran lebih besar, itu bisa di Java. Tapi nggak bisa sebaliknya ya. Kalian punya variabel long, ya, long k, habis itu kalian byte i sama dengan k, nggak cocok, karena gede ke kecil. Nah, kalau double ya bisa, double kan paling gede. Dia bisa menerima byte, bisa menerima integer, bisa menerima long, bisa menerima float. Nah, oke. Nah, ini aturan yang harus kalian pahami. Jika dalam sebuah operasi terdapat double, ya, maka semuanya akan dikonversi ke double. Oke, misalnya saya lakukan 2.0 kali 1 kali 5. Nah, kan ada double di situ. Maka semuanya akan dikonversi ke double. Contohnya ini. I, ini kan byte. K, ini long. Nah, ada 3.1. Ini kan double. Maka semuanya akan dikonversi ke double. Nah. Oke, namun jika salah satu operator float, ya, maka yang lain dikonversi ke float. Jadi rankingnya double dulu, lebih tinggi, habis itu turun ke float. Nah, habis itu turun ke long, habis itu ke integer. Nah, jadi harus ingat hierarkinya ini. Ya, pokoknya kalau ada float, ada double, ada integer dalam satu operasi, maka jadinya double. Kalau double-nya nggak ada, yang ada hanya float, integer, maka jadilah float. Kalau yang ada long, integer, byte, short, maka jadilah dia long. Nah, kalau longnya nggak ada integer, byte, ya, maka jadilah dia integer. Nah, ini yang harus kalian ingat ya. Nah. Oh, Pak. Hah? Oke, kemudian ada yang namanya casting. Oke, ini adalah contoh sebuah penggunaan casting.
Yang pertama, implicit casting. Ketika kita mendeklarasikan D sebagai double, kita menggunakan literal, ya, semacam ini 3 tanpa ada titik 0, maka ini secara otomatis akan di casting menjadi 3.0. Oke, disebut dengan implicit casting. Nah, ketika kita memiliki integer i, kita assign dengan 3.0, ini error. Kenapa error? Karena dia integer. Sehingga butuh explicit casting semacam ini. 3.0 akan dijadikan integer. Maka dia akan jadi 3. Kalau ada 3.9, maka dia akan dibulatkan menjadi 4. Nah, ini caranya. Oke. Nah, kalau ini kesalahannya di mana? Integer dibagi dengan double. Nggak bisa, kecuali kita menambahkan dengan explicit casting di sini. Nah, oke, ini yang harus kita ingat ya. Rank increase-nya. Paling kecil byte, naik short, integer, long, float, double. Di sini sebagai acuan, memudahkan kita. Kalau dalam deret perhitungan, ada satu saja mengandung double, maka semua jadi double. Double nggak ada, adanya float jadi float. Double float nggak ada, yang ada long sampai byte nggak akan jadi long. Nah, seperti itu perjalanannya. Oke, nah ini nanti coba kalian cek ya penggunaan digit di belakang koma. Nah. Oke, ada yang mau didiskusikan? Nanti coba kalian cari kata kunci system out printf ya. System out printf untuk format. Oke, casting di dalam augmented expression. Nah, augmented expression juga bisa kita lakukan casting. Nah, oke. Contohnya di sini, integer sum sama dengan 0, sum plus 4.5. Nah, oke. Maka di sini akan menjadikan nilainya 4 untuk sum. Akan dikonversi menjadi integer dengan pembulatan ke bawah. Nah, sebenarnya ini setara dengan kita menuliskan seperti ini. Nah, jadi ketika kita menggunakan augmented expression, maka secara otomatis akan ada yang namanya implicit casting di sini untuk mengkonversi pecahan ini menjadi sebuah nilai, yaitu sum dalam format integer. Nah, oke. Ini bagian terakhir pada chapter 2. Nah, minggu depan kita naik chapter 3. Oke, nanti saya kasih sebuah latihan sederhana ya, supaya kalian bisa memahami chapter 2. Maaf, chapter 3. Jadi nanti saya kasih latihan dulu, baru kalian saya jelaskan. Nah, saya akan coba sekarang. Saya kasih latihan dulu, baru saya jelaskan. Maka kalian bisa. Nah, oke, ini sebagai seorang programmer kita harus tahu ini ya, siklus. Ini dikenal dengan software development process atau ada yang mengatakan SDLC, software development life cycle. Nah, kita itu di sini sekarang. Ya, perhatikan kita di sini. Nah, di dalam melakukan pengembangan perangkat lunak itu diawali dengan requirement specification. Ini sebagai pengantar aja, nanti ada sendiri mata kuliahnya. Ini supaya tahu ya. Kalian sebagai programmer supaya tahu. Ini adalah sebuah proses formal yang dilakukan untuk memahami masalah, oke, dan dokumen terkait dengan detail yang dibutuhkan di dalam mengembangkan perangkat lunak. Di sini kita akan berinteraksi, ya, yaitu siapa yang ada di sini, user dan designer ya. Designer termasuk kita kalau kita naik level. Kalau kita nggak naik level, kita di sini terus. Oke. Jadi kalau dikatakan, Pak, saya programmer kok bayaran saya lebih sedikit daripada orang-orang yang melakukan ini, ya wajar.
Jadi kesalahannya gini ya, kalau di bangunan, ya, kalian tahu programmer itu yang mana? Anda bisa jawab? Ayo, Anda bisa jawab nggak? Di dalam membangun, kalau Anda bangun gedung ya, posisi programmer itu di mana? Sebagai tukang Wah, bukan untuk ketinggian. Kuli mungkin Pak. Kuli, ya benar. Ya tapi jangan dibayangkan nanti gajinya secara kuli, enggak. Dalam artian stratanya ini ya dia memang kalau dalam bangunan gedung ya setara kuli. Nah, kalau naik menjadi arsitekturnya itu mungkin bisa naik ke sistem analis atau sistem desain. Nah, seperti itu. Jadi sudah tahu kalau kalian digaji lebih sedikit daripada sistem analisnya ya wajar karena kalian kulinya. Nah, untuk bisa naik ke tingkatan-tingkatan ini butuh proses, butuh belajar. Ya, saya pertama kerja sebagai programmer juga. 2007 semester 7 saya itu sudah mulai kerja. Jadi saya waktu ini masih sudah mulai kerja. Tapi tujuan kerja utama untuk cari ilmunya, bukan untuk cari uangnya dulu. Nah, jadi programmer juga sampai terakhir jadi tim analis ya di bagian database-nya. Tahapannya di sini. Ya. Nah, oke. Namun pada buku ini ya, karena ini kan buku fundamental ya, jadi ya kita requirement-nya sederhana saja. Ya kayak kemarin itu requirement, buatlah program untuk menghitung luas persegi panjang yang diketahui panjang sekian, lebar sekian, itu requirement. Simpel kan ya? Tapi kan bisa bayangkan requirement-nya Siam. Brawijaya minta dibangunkan sebuah sistem informasi manajemen yang dapat digunakan untuk mengolah data mahasiswa, mata kuliah, dosen. Nah, dan mahasiswa dapat melakukan proses KRS. Proses KRS memiliki syarat dan ketentuan sebagai berikut. Nah, itu nanti kalau sudah lebih tinggi lagi, wah tambah kenceng lagi requirement-nya. Nah, tapi memang itu yang nanti bisa kita jual. Kalau kalian bikin aplikasi sekarang dijual, nggak laku masih. Nah. Oke, kemudian setelah requirement diperoleh, masuklah ke kelompok sistem analis. Nah, di sini digunakan untuk menganalisis bisnis proses terkait dengan data flow dan mengidentifikasi input dan output dari sistemnya. Inputnya pasti sistemnya nanti. Nah, sehingga output yang diharapkan akan seperti apa. Nah, di sini nanti harapannya bisa mengcapture esensial elemen, jadi elemen-elemen yang penting yang didefinisikan ke dalam pelayanan di sistem. Nah, ini sangat penting ya, tolong diperhatikan. Ya, meskipun ada pembahasan tersendiri, tapi saya kasih gambaran biar kalian tahu tahapan mengembangkan perangkat lunak itu seperti apa. Jadi kayak Siam itu bisa jadi seperti apa? Tahapannya seperti ini. Requirement-nya ada kompleks. Nah, kemudian, masuk ke fase sistem desain. Ini proses mendesain sistem komponen. Nah, di sini mulai mendesain ya, mengandung banyak yaitu level-level abstraksi untuk dekomposisi ke dalam komponen-komponen yang lebih mudah untuk di manage, mengidentifikasi kelas, interface. Nah, pekerjaan orang-orang di sini ya, itu mungkin kalau kalian pernah baca yang namanya UML ya, salah satunya seperti ini. Nah, orang-orang di desain itu akan menggambar seperti ini kerjanya. Nah, kalau kalian programmer, kalian bisa mengimplementasikan ini ke coding. Jadi jangan komplain, loh Pak, itu gambar kayak gini kok gajinya lebih gede daripada saya, ya kan kalian kuli. Ya kan arsiteknya. Loh harus terima. Kalau mau ke sini, ya harus kuasai ini. UML ebook. Nah, ini ada bukunya sendiri terkait dengan UML. Buku tersendiri, khusus kalau kalian mau menjadi seorang perancang sistem. Coding itu insya Allah tidak terlalu sulit kalau desainnya sudah oke. Tinggal kita translasikan. Nah, kayak kuli itu kan tinggal terima campuran semen berapa, campuran pasir berapa. Dari tukangnya kan, Anda campur ini 1 kilo semen dengan 2 kilo pasir, kan semacam itu kan. Dia manut. Kalian programmer ya seperti itu. Nah, tapi kalau kalian ngomong, Pak, kan ada programmer yang salarinya gede sekali, Pak. Ya, itu kan programmer plus owner. Dia sebagai programmer mengawali startupnya dia.
Nah, kalau program-program kayak gitu ya jangan ditanya lagi. Yang saya bicarakan ini program pada umumnya yang di dalam organisasi pengembangan perangkat lunak. Udah lo ya. Ya kalau kalian misalnya kayak gitu ya sama halnya kayak di sebuah organisasi. Lo Pak, ada staf kok memiliki harta lebih besar daripada manajernya lah. Stafnya punya usaha di luar. Ya, yang mungkin sebagai orang tua segala macamnya ya bisa. Tapi kita bicara kondisi normal ya, ingat ya. Bicara kondisi normal. Nah, oke. Nah, jadi di sini di area sini ini ya, di area sistem analis dan sistem desain ini harus diputuskan input proses outputnya seperti apa, dikenal dengan IPO. Nah, baru nanti masuk ke implementation. Nah, inilah kerjaan kita itu masih di area sini. Nah, proses ini digunakan untuk mentranslasi sistem desain ke dalam program. Nah, sama halnya kayak gini, nanti kan harus bisa nanti di semester lanjut. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Ketika kalian membaca seperti ini, bisa nggak kalian coding ini? Karena belum punya ilmunya nggak tahu. Nanti kita harus bisa baca semacam ini ya. Nah, kita kalau sudah tahu semacam itu, maka kita bisa coding. Ini codingnya. Misalnya seperti ini. Kalau bacanya harus bisa tahu. Nah, misalnya saya potong dan saya teruskan. Ini kita harus selalu baca seperti ini. Programmer harus bisa baca kayak gini. Nah, bayangkan kan gambar kayak gini saya bisa coding kayak gini. Nggak usah banyak ngomong guys. Yang namanya desainernya, saya dikasih, oh udah tahu. Simbol ini menunjukkan ekstern bahwa bebek diturunkan dari binatang hewan di sini. Nah, itu nanti kan dituntut juga seperti itu sebagai seorang programmer. Kita terima ini dari desainer. Nah, kalau ini salah, ini salah. Nah, makanya sih kalau udah tahu ilmunya kayak gini, jangan langsung marahin programmer kalau sistem nggak jalan itu. Sistem nggak jalan sesuai dengan alur yang diharapkan, jangan programmer yang dimarahi. Programmer tuh lugu, hidupnya itu kalau nggak terus ya false, jangan dimarahi. Dia itu manut sama desainernya. Cari dulu desainernya. Lo kok desainernya salah, jangan dimarahi dulu. Cari dulu analisnya. Analisnya salah, jangan marahi dulu. Nah ini go-nya ini, requirement specification. Wah dia salah menuliskan requirement, ke bawah salah semua, berantakan. Nah, ini kalau sampai salah, ke bawah ini salah semua. Ya, jadi kalau bangunan gitu ini salah dia, robo. Jadi programmer itu ya maaf ya kadang-kadang kebanyakan orang itu nggak tahu, taunya pokoknya saya panggilkan programmer, saya marahi, saya maki-maki habis-habisan. Ya itu gimana ya, istighfar aja kalian seperti itu ketemunya kayak gitu. Ya karena emang bukan programmer kan ikuti apa kata sistem desainer. Misalnya sebuah proses KRS, sistem desainer mendefinisikan KRS dilakukan mahasiswa, habis itu langsung valid. Ya, programmer melakukan seperti itu. Ternyata ada yang tersembunyi, ada yang lupa, harusnya divalidasi oleh penasihat akademik. Nah, ini nggak dituliskan sama sistem desainnya. Ya, bukan programmer yang salah. Jangan dimarahi. Nggak apa-apa ya kan, kalian nanti kalau jadi programmer gampang dizolimi kan, jadi doa kalian gampang dikabulkan nanti ya, ada positifnya di sana. Di semua kayak ini, toh. Padahal nggak ikut-ikut ya. Nah, ini juga ada bagian di sini. Testing. Testing ini ada profesi khusus ya, nanti silakan kalian Google, namanya software tester. Jadi kerjanya dia itu menguji perangkat lunak. Biasanya ada divisi sendiri. Ini divisi paling dimusuhi sama programmer. Tahu kenapa? Itu kan jadi masalah ini. Dia itu bisa dianggap nggak kerja kalau nggak menemukan bugnya
software. Dan semakin banyak bugnya software, maka programmer nggak akan selesai kerjaannya. Makanya itu kalau dulu saya kerja, kan saya pernah jadi programmer, ya karena nggak ada tim khusus testing ya saya tes sendiri. Ditanya, ya beres, kalau nggak beres ya selesai kerjaan saya. Nah, biasanya ini idealnya itu divisi berbeda, sama divisi programmer itu divisi berbeda. Ya karena kalau programmer sekali lagi disuruh testing ya dia testing unit testingnya, jalan ya jalan. Kalau di sini dia akan menggunakan testing semacam misalnya black box testing. Misalnya kayak memasukkan ini, misalnya ada gaji ya, kan kalau di SIA mungkin ada gaji orang tua ya. Kalau kita ngomong gaji itu kan sudah jelas pasti angka kan. Orang ini cari masalah, dia nggak akan masukkan angka, masukkan string. Iya, dia akan coba masukkan string. Dan kalau error, berarti pekerjaan dia bagus, dilaporkan ke programmer. Nah, aplikasi kamu masih bisa menerima string dan tidak menangani errornya sehingga muncul eksepsi. Nah, ini ada sertifikat sendiri software tester. Macam-macam ya, termasuk game tester kan juga ada. Game tester itu ya kerjanya nge-game, tapi dia harus mampu menemukan bug. Nah, oke. Kalian biasa nge-game, kan pernah ketika koneksi kalian putus, ya agak lemot gitu, akhirnya bisa menembus tembok kan? Padahal kalau koneksi lancar kan nggak bisa kan? Nah, ada yang ingat sekarang? Badak di ban. Gara-gara apa? Ultinya bisa menembus temboknya kan? Nah, itu bug. Nah, itu tugas seorang software tester. Nah, makanya itu kan jadi masalah. Tapi ada di profesi khusus ini ada. Nah, kemudian deployment. Nah, deployment ini baru tahapan yang ini dilakukan programmer sendiri biasanya. Tahapan untuk mendelivery, ya, menyampaikan, menginstall produk yang dihasilkan ke dalam klien. Nah, jadi software yang kalian udah buat kayak aplikasi sederhana itu, bagaimana caranya dia bisa berjalan dengan baik ke aplikasi ke PC atau laptopnya pengguna. Itu tugas kalian nanti, instalasi, konfigurasi sampai di sana. Nah, kalau nggak bisa lah bagaimana ya coba baik sampai bisa. Nah, oke, dan fase terakhir adalah ini kalau guyonan saya itu main tenis ya. Maintenance. Nah, kalau di awalnya bagus, ininya ringan. Kalau di awalnya jelek, ininya berat. Ya. Maintenance itu kalau tujuannya lebih banyak untuk meningkatkan performansi, ya, fitur-fitur daripada perangkat lunaknya itu berarti bagus. Tapi kalau maintenance isinya hanya memperbaiki bug, cacat, berarti itu ada kesalahan bisa jadi di sini. Nah, saya tuh biasanya kalau bikin software, saya jual ke pengguna itu saya kasih maintenance hanya 6 bulan. Nah, setelah itu saya ngikuti ilmunya apa ya, kayak ilmunya dagang gitu ya. Setelah jual, kan ada maintenance itu 6 bulan. Jangan sering-sering ketemu klien. Tahu kenapa? Kan banyak mintanya. Jadi nanti setelah 6 bulan baru ketemu lagi, kan sudah bebas saya. Nah, saya bisa menawarkan produk baru lagi. Nah, oke, ini fase di dalam pengembangan bakat lunak. Ada yang bertanya kan? Nanti contoh-contohnya bisa kalian cari ya, tambah-tambahan ini. Nah, sekarang ini ada kesalahan-kesalahan umum ya. Yang pertama, nah, undeclare atau uninitialized variable dan unused variable. Nah, perhatikan. Ini ya akan ketemu namanya undeclared variable. Variable ini nggak ada loh. Ada nggak variable ini? Ada Pak atasnya. Ini kan R-nya besar. Sudah beda. Nah, ini kesalahan-kesalahan umum yang terjadi. Atau kita membuat variabel, ternyata dia nggak dipakai. Itu disebut dengan unused variable. Kita buat variabel, belum di-assign, tapi harus digunakan untuk perkalian. Itu masuk kategori uninitialized variable. Nah, jadi jangan sampai lupa, programmer harus jeli dan teliti. Kesalahan umum yang kedua adalah membuat program. Nah, yaitu integer overflow, kelebihan. Kayak tadi, ya saya contohkan tadi,
byte berapa? 127. Kita assign 129. Ya sudah, dia akan mengalami overflow. Ini kesalahan yang umum ya. Nah, kemudian round of error. Nah, ini biasanya ketika kita melakukan operasi terkait dengan double. Nah, yang asumsi kita kan harusnya 0,9, ternyata 0,90001. Nah, kemudian error keempat yang umum sering terjadi adalah unintended integer division. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita melakukan operasi semacam ini, loh kok hasilnya, ini kan mungkin hasilnya harusnya pecahan ya, 1, 2, 1 tambah 2, 3, 3 bagi 2. 3 bagi 2 kan hasilnya 1,5. Nah, tapi berhubung pembaginya integer, dan semua yang ada di sini integer, maka hasilnya akan integer ya. Karena pun double, dia ada komanya, tapi komanya kan koma 0. Akhirnya nggak ada pecahan. Nah, ini yang sering terjadi. Yang benar seperti ini. Maka akan menghasilkan 1,5. Nah, ini harus jeli ya. Oke, kemudian common pitfall 1. Nah, kadang-kadang saking bingungnya nggak paham scanner. Kita bikin banyak scanner, nggak usah. Scanner itu cukup satu saja dibuat, dia bisa dipakai berkali-kali. Perhatikan contoh program saya tadi kan. Saya mau pakai panjang, mau pakai lebar. Ini kan saya pakai scanner yang sama kan. Kita nggak perlu bikin scanner panjang, scanner lebar, nggak usah. Satu scanner itu bisa dipakai untuk berkali-kali. Oke, ini kesalahan. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Oke, nanti cek mainan di Google Classroom ya. Nanti saya definisikan di sana, mainannya sederhana aja supaya kalian mempelajari materi minggu depan. Minggu depan kita akan belajar seleksi kondisi. Ya, seleksi kondisi. Oke? Sudah? Tidak ada yang mau tanyakan? Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Kuliah saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Trio. Terima kasih Pak.